Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Gede hajat, jadi Bu nggak boleh jengkel. Gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Ya nggak boleh komen. Gede ngeluh apa gede hajat? Ya nggak boleh ngeluh. Gede mikir apa gede hajat? Nggak boleh mikir. Itu apa dong? Ibu harus ceria. Harus ceria. Harus ceria. Harus ceria. Harus ceria. Apalagi? Ayo, mumpung spesial berdua yang ini berkoleksi. Informasi bahwa pencerahan tidak ada, nanti baru selesai lebaran. Dalam hati saya tahu. Pasti Jadi informasi dari Pak Ibu gimana? Ya kan katanya nggak ada pencerahan. Ngomongnya kapan? Waktu baru datang katanya pencerahan habis lebaran juga. Habis lebaran Idul Kurban. Ini baru ada pencerahan. Okay. Sementara Ibu datang dari? Saya hari Ibu datang dari daerah mana? Oh, saya dari Jember. Dari Jember. Oke, yang jalanan jauh tuh. Dari Jember. Udah jauh-jauh nggak ada pencerahan. Nggak ada pencerahan. Sementara saya mau pencerahan yang gratis. Bisa nggak? Nggak ada pencerahan. Ini bisa gratis. Alhamdulillah. Ada rezeki biasa. Rombongan. Alhamdulillah. Saya malah dari Banyuwangi. Luar biasa. Dari Banyuwangi. Iya. Alhamdulillah. Gratis. Luar biasa. Terus nggak banyak. Kalau tadi kan banyak. Ada berapa tuh? 8. Ini cuma berdua. Alhamdulillah. Berarti itu spesial dong. Spesial. Jadi Ibu ngomongnya apa tadi? Kok bisa kepilih sama saya? Padahal kan tadi informasi bilang udah habis Pak Haji. Iya, katanya. Enggak, tadi ada yang bantu masak nasi siapa tuh? Ya kami bertiga. Iya. Kami bertiga. Tuh kan alhamdulillah. Alhamdulillah dapatnya ini apa? Spesial. Spesial betul. Spesial alhamdulillah. Spesial nasi goreng. Ya Allah. Nasi kuning legit. Nasi kuning legit. Jarang-jarang loh. Jarang-jarang. Kan nggak ada pencerahan. Alhamdulillah. Ini malah ada. Alhamdulillah malah spesial. Bukannya masih lama. Jadi kuncinya apa Bu? Yakin. Yakin. Ibu coba deketin mic-nya. Yakin. Ini gimana coba? Tanyain Bos. Pandu dulu. Ambil gue gitu. Iya. Ibu bisa bareng Ibu nasi kuning kenalnya di mana? Kenalnya di tempat kerja Bapak. Oh. Di tempat kerja itu kan waktu itu bos saya itu buka di Bali warung nasi kuning legit. Saya di situ pertama kali buka di Bali. Nah, kemudian saya bawa Ibu Wiwi ini pertama ke Bali. Nah, kemudian karena maju, warungnya itu maju. Kemudian bos itu buka cabang di Malang. Di Malang. Nah, kemudian saya bawa lah Ibu yang satunya itu tadi. Bu Emi. Tapi ditaruh di Malang, Bu Emi itu tadi, yang tadi privat yang ya, itu. Kemarin. Nah, kemudian berikutnya karena membesar usaha bos saya itu saya sering bawa orang masih muda-muda, tapi berapa tahun gitu udah berhenti. Berapa tahun berhenti. Yang awet ini ya kami bertiga ini. Yang tua-tua ini malah yang awet. Yang berkembang bisnisnya bosnya. Bisnisnya bosnya yang berkembang. Oke. Yang juru masanya Ibu Juru bertiga. Kami bertiga. Tapi saya di Bali. Yang sudah praktekin ilmu RDAY Bu Sundari nama saya. Yang Bu Wiwi, Bu Emi baru kemarin Saya juga lihat ke sini baru itu. Saya ngasih penjelasan di jalan, tapi kan kurang paham, akhirnya berhenti sebentar ya kita ya ngobrol. Ya udah ayo kita lanjut ke sana. Nah, nih ke sini nih, langsung nyampe sini nih akhirnya. Padahal gimana cara Bu Indah Sundari nyuntikkan ke Bu Emi Ibu Bu Emi sama Bu Wiwi. Iya, kok mau dia bisa datang ke RDAY meraktek privat untuk
yang 10 juta. Nah, Padahal dia belum mengenal sama sekali. belum mengenal sama sekali. Kemudian bisnisnya pun baru bekerja, Nggih, bukan sebagai pengusaha, sebagai buruh di juru masak nasi Hmm, kuning, hmm. jauh-jauh dari Jember, dari Lumajang, Lumajang, Bu Emi dari Lumajang, nggih. Jember. Apa yang bisa mempengaruhi? Yang saya sampaikan ke Iya, Ibu berdua. apa yang Gini Pak, karena kami bertiga memang apa ya, dibilang sepaham ya, ingin maju, pokoknya ingin maju. Gimana caranya supaya apa ya, nomor satu tetap berpegang pada agama, kita tidak menyimpang begitu. Kemudian yang berikutnya apa yang bisa meyakinkan? Akhirnya saya yakinkan, Ibu berdua ini saya yakinkan bahwa RDAY ini ilmu kearifan lokal kata saya. Jadi yang penting kita yakin, kemudian kita selalu apa yang 18 itu Bapak, Ya. yang 18 itu kita terapkan, kayak begitu. Pokoknya saya yakinkan, Ibu berdua itu saya yakinkan, ya intinya itu. Saya yakinkan seyakin-yakinnya, akhirnya, ya wes ayo lek ngono ayo, budal wes ayo. Padahal saya sendiri sangu itu ya dipinjem ke Bu Emi itu sebagian, saya pinjam. Malah sekarang saya kehabisan sangu malahan. Kemudian Bu Emi sampai di sini karena melihat suasana di sini, langsung telepon ke saudaranya, ke anaknya, harus ada uang 10 juta karena privat. Karena yang saya pahamkan privat berarti nanti akan mendapat pengarahan khusus spesial dan pasti akan lengkap sekali, saya bilang begitu. Kemudian hajat pasti terkabul, saya bilang gitu. Akhirnya Bu Aimi berhasil, alhamdulillah uang 10 juta dan akhirnya langsung privat kemarin itu. Jadi itu alhamdulillah. Apa yang diucapkan saat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 9 kali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karomah doa dari anak yatim kurung asuhan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Wasilah RDAY pasti terkabul. Betul. Gitu. Kemudian saya punya entong seperti punya Pak Haji. Tapi nggak saya bawa sekarang. Tapi dapatnya mintanya maksa saya ke orang itu. Itu untuk apa? Sakit pinggang, saraf kejepit. Alhamdulillah tetangga saya setiap sakit itu banyak yang minta dicentong ke saya. Itu kemudian sakit apa saja, sakit kepala, terus sakit mata lagi Pak. Sakit mata juga dicolekkan ke situ. Terus diusapkan kalau mata kanan berarti tangan yang kanan, mata kiri berarti tangan yang kiri. Nah ini mata saya merah, saya colek. Tambah merah? Belum ya, belum sembuh. Belum sembuh karena baru sekali saya colek tadi. Enggak colek yang sebelahnya. Itu yang sudah saya kemudian saya nyoba nyentong ATM, nyentong ATM, kalau ada uang ya saya centong uang itu gitu. Ada aja gitu Pak, ya kadang 200 ya 400. Masuk. 150. Tuh, kecil-kecil. Terus yang mau ke sini ini 1 juta. Tapi dipinjemi. Apa-apa, yang penting kan uang kita dulu. Terus yang lain, ilmu RDAY apa yang Ibu praktekin rutinnya? Itu apa? Kalau mau ini nurut katut itu cawi-cawi. Jual rumah punya teman, saya cawi-cawi baru 4 kali langsung laku itu Pak. Rumah teman itu. Saya cawi betul, saya buktikan itu memang saya apa ya, karena saya merasa belum mampu ke sini, belum bisa ketemu dengan Pak Haji, jadi saya kan belum dapat pengarahan atau belum bisa ikut pencerahan. Jadi saya itu sendirilah ngikuti YouTube itu tadi lah. Jadi setiap hari saya itu yang
Yang saya lihat tuh Pak Haji sampai kemarin ke sini tuh terbayang-bayang gitu saya tuh sama Pak Haji tuh. Betul. Saya mau panggil Mbak Ibu lagi. Pak, kan nggak ada pencerahan gratis. Ada, sekarang ada. Ada. Betul. Tapi saya dalam hati tetap dalam hati nggak saya ucapkan. Pasti saya bisa ketemu dengan Pak Haji. Pasti saya bisa ketemu dengan Pak Haji. Kekuatannya luar biasa ya. Nama saya, Bu, saya jarang-jarang loh ngasih ke tamu yang privat gratis uang bibit. Ini Bu udah saya siapin nih uang bibit. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Buat Ibu 2, buat Ibu 2 ya udah saya kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah berarti betul. Tadi aja enggak saya kasih tuh. Betul Ya, ini. ya. Banyak lihat ya. Ibu, jadi memang kekuatan hati itu betul ya Pak Haji ya. Coba Ibu ulangi lagi. Kekuatan apa yang Ibu kok yang tadinya saya nggak mau bikin privat gratis jadi privat gratis, coba. Ya ini dalam hati saya tidak pernah saya ucapkan. Selama ini tidak pernah saya ucapkan. Saya hanya di dalam hati saya pasti ketemu Pak Haji. Entah dengan cara apa saya pasti ketemu Pak Haji. Itu Coba aja. ulangi lagi Bu. Kekuatan apa yang bikin Ibu yakin bisa saya terima hari ini berdua jauh-jauh dari Jawa Timur? Kok saya mau bikin privat gratis? Padahal kan tadi saya dari pagi udah di atas. Okay. Dari pagi. Belum istirahat dari pagi. Tamunya luar biasa kalau Ibu lihat tadi kan. Banyak banget. 132 di atas. Tambah lagi 7. Tambah lagi yang privat khusus mbaknya 2. Tambah lagi tadi yang rombongan 8. Kok saya mau yang gratis nih 2. Alhamdulillah, berarti memang dari kekuatan hati. Iya, heran kok saya kan Ibu tadi bilang, Bu siapa tadi? Bu Emi, Pak Haji, ada teman saya mau privat gratis boleh gak? Berapa orang? Berdua, ya udah masuk. Kok saya gitu aja, masuk udah masuk. Berarti ya itu kuasa Allah ya. Ini namanya kan senjata makan tuan. Saya yang ngajarin, Ibu yang praktekin, saya yang luluh. Coba ulangi lagi. Ya. Apa yang bikin Ibu bisa ngeluluhin saya? Saya bikin privat gratis hari ini berdua sama Ibu. Plus Ibu saya kasih uang bibit gratis. Coba ulangi lagi. Pandu Bos. Biar tamu-tamu termotivasi. Iya. Omongan apa yang bikin? Padahal belum pernah ke sini. Baru lihat YouTube. Ya, jadi ilmu Pak Haji yang disampaikan ke tamu-tamu itu benar ya. Jadi nyimak. Praktek. Yakin. Terakhir. Kabul. Kebanyakan kalau tamu RDAY mikir. Komen. Ngeluh. Kenal juga enggak ngirimin nomor rekening. Orang enggak kenal kok ngirim rekening. Kenal dulu dong, baru kirim nomor rekening. Pasti saya transfer 1 miliar. Kenal juga enggak. Dia kirim nomor rekening. Enggak. Ya. Enggak boleh Ibu, apa yang dilakukan, apa yang sudah dipraktekin, sehingga Allah bikin takjub pada Ibu, sehingga Pak Haji juga takjub pada Ibu. Apa yang Ibu lakukan? Ini kameramen saya dari tadi merengut aja Bu. Nerima ya. Ibu. Kenapa kok mulai lagi? Kan udah ditutup tadi YouTube-nya. Tadi sebelum buka. Dia sambil merengut aja. Ini giliran tamunya Pak Haji dikasih uang bibit. Saya boro-boro uang bibit. Merengut aja Bu. Coba Bu, apa yang bikin Ibu kok hajatnya terkabul? Apa Ibu melakukan merengut? Seperti kameramen saya. Mukanya ditekuk. Kalau saya setelah mengamati YouTube Pak Haji waktu itu pada akhir 2026 ya 2025 saya memang belum bisa melakukan secara ini, tapi saya amati dulu, saya yakini dulu, walaupun di situ di dalamnya ada bahasa-bahasa yang apa ya tabu ya, kalau kata orang Jawa bahasa yang tabu. Contohnya
Contohnya kayak itu kelamin. iya. Tuh. Kemudian setelah saya mencoba yang paling kecil, ternyata terbukti. Kemudian saya kaitkan lagi dengan yang namanya kearifan lokal. Nah, ternyata itu tidak menyimpang dengan apa ya, dengan adat istiadat yang kita jalani, juga tidak menyimpang dari agama, dan ternyata terbukti betul. Kita buktikan terbukti betul. Kemudian akhirnya muncul apa ya, inisiatif sendiri, oh ya memang ini salah di antaranya yang 18 itu Bapak. Kemudian akhirnya saya mengeterapkan ilmu, betul-betul saya terapkan ilmu RDAY mulai dari A sampai Z yang diajarkan oleh Bapak Haji. Walaupun saya baca Al-Quran, sekali baca saya tidak pernah dapat 3 juz. Tapi sekarang sudah banyak juz, sudah lewat dari batasan yang saya baca. Itu kemudian dengan keyakinan saya juga. Sekarang terbukti lagi yang terakhir, saya yakin bahwa saya bisa ketemu dengan Pak Haji, ketemu betul, alhamdulillah. Ketemu betul saya, betul-betul saya. Berarti selalu diucap hajatnya. Jadi Dan diingat-ingat saya terus. Betul. Ingat-ingat ucap hajatnya. Terus itu hajat. gambarnya Pak Haji, maaf Pak Haji ya, gambarnya Pak Haji itu ya, tadi malam ya, Pak Lu suruh Pak Haji pasti ketemu Pak Haji, pasti. Iya, Pak Lu suruh ketemu Pak Haji. Papa ngacau sih malaman. Ada yang ngerok foto gue jangan. Ada yang ngelus-ngelus. Selus Ini ya. gue nggak ngelus-ngelus tadi malam. Saya Bini gue nggak ngelus-ngelus alat kelamin gue tadi malam, nggak bini gue. Ini bini gue lagi nonton. Nggak ngelus-ngelus. Oh malah lo yang ngelus-ngelus ya? Pantesan kok ngacang. Saya pasti ketemu Pak Haji. Saya yakin pasti ketemu. Apapun caranya pasti ketemu. Walaupun sudah dinyatakan tidak ada pencerahan, pasti ketemu. Nah, sekarang ini ilmu untuk ibu. Yang masuk kan gitu. Oh iya, Rizku enggak apa-apa. Legowo. Tidak marah-marah. Tidak gelo. Enggak, Kebanyakan tamu RD gelo. enggak, saya tidak. Yo wis Ben, wis. Enggak apa-apa Bu Emi sendiri. Mungkin besok Kan kita kemarin kan janjinya katanya bersama-sama privat Bertiga. gratis. Ya. Ternyata kok Bu Emi aja yang dipanggil. Yus bene wis Mbak Wi, ayo Mbak Wi awake dhewe ngenteni di sini Mbak Wi. Itu aja, Legowo. iya legowo. Berarti ilmu legowo bener ya? Benar, Iya. betul. Tapi Semua tamu-tamu yang lain kebanyakan ilmunya gelo. Kami tidak Tulisannya gelo, gelo. bacaannya gelo. Gelo, nggih. Yang bener apa? Gelo. Legowo. Legowo yang benar. Lapang dada. Oh jadi ibu pada saat Bu Emi masuk, Nggih. ibu bilang, wis kita nunggu sini aja. Nggih. Tapi ibu sambil yakin, pasti saya privat. Pasti ketemu, Pasti saya ketemu, pasti saya ketemu. Yakin, tetap Kok yakin. saya mau manggil ibu gitu loh. Ya, itu karena ketarik dengan keyakinan saya itu tadi. Oh gemblung. Iya loh, Pak Haji betul loh, kalah dengan itu keyakinannya. Iya. Nah, Jadi ini. maksud saya, ibu coba motivasi buat tamu-tamu saya yang sekarang lagi nonton di TikTok sama di YouTube. Ilmu apa yang bisa meyakinkan hajatnya bisa terkabul seperti ibu bisa masuk. Nih ibu ngomong aja udah senang sama saya. Gratis. Plus saya kasih uang bibit nanti. Nanti saya kasih uang bibit ya buat bibit. Kan ibu udah punya entong kan? Oke. Ibu udah punya entong belum? Ada dikasih. Ibu. Ada. Nah, nanti ibu saya kasih uang bibit ya. Uang bibit ya. Nah, coba ibu motivasi ke tamu-tamu saya yang lagi nonton di YouTube. Apa yang bikin ibu kok hajatnya bisa terkabul spontan, bisa privat gratis plus dapat uang bibit? Coba sekali lagi. Ayo ulang. Pandu bos. Kayak tadi ibu ini. Nggih. Shoot ya, enggak apa-apa ya. Nggih. Shoot. Nanti biar yakin para pemirsa Nggih. itu yakin ibu memberikan motivasi seperti yang sudah ibu pernah alami sehingga hajat ibu terwujud, terkabul, tinggal meningkatkan hajatnya pasti yang lebih besar, Nggih. pasti terkabul. Pasti. Ibu kasih motivasi ke pemirsa, ke penonton di
YouTube, di TikTok, di FB-nya Berarti ada ini. kelihatan orang banyak ya. Enggak kelihatan. Saya tutup pakai kalung mukanya. Heeh. Motivasinya. Jadi ya, eh, jadi begini pemirsa ya, yang penting kalau kita memang sudah yakin dengan ilmu RDAY, harus kita lakukan apa yang jadi pengarahan dari Bapak Haji terutama. Kemudian kita harus punya inisiatif sendiri bagaimana ilmu itu layak kita jalankan apa tidak, tapi yang jelas RDAY layak dijalankan. Ilmu kearifan lokal dengan keyakinan yang tinggi, hajat kita pasti terkabul. Begitu? Ya, Kan? ulangi lagi Bu. Apa yang bikin hajat Ibu terkabul? Ibu meraktekin ilmu RDA, yakinnya kayak gimana yakinnya coba? Yakinnya yakin tingkat tinggi, tingkat dewa yakinnya. Kita harus yakin dengan ketulusan hati, jangan ragu-ragu dan jangan apa ya? Maksudnya jangan ini. Jangan apa ya, Pak? Jangan tanggung-tanggung. Kita harus meyakini bahwa ilmu kearifan lokal adalah ilmu yang sangat baik untuk kita jalankan, untuk kita mewujudkan hajat kita bisa terkabul. Ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Itu karena tidak menyimpang dengan adat istiadat yang kita jalani dalam kehidupan kita dan tidak menyimpang dengan agama. Tuh. Dan yang terakhir adalah keyakinan hati. Keyakinan. Kita harus menghindari sifat yang 18 itu. Totalitas. Itu apa namanya? Sifat 18. Sifat 18 itu harus kita hindari sedapat mungkin. Jangan sampai itu ada di dalam hati kita. Jadi RDAY ini yang dipimpin oleh Bapak Haji Dwi Susanto ini adalah membersihkan hati. Otomatis itu adalah sanggup kita dunia akhirat. Dengan bersih hati, hatinya dibersihkan, maka hajatnya pasti terkabul. Jadi kesimpulannya, walaupun Ibu belum pernah ke sini hajat terkabul, caranya apa tadi? Nyimak. Praktek. Yakin. Hasilnya kabul. Pasti. Dan harus Legowo. walaupun dilarang. Tapi masuknya lewat selangkangan kiri. Akhirnya masuk juga akhirnya pasti. Kan laki-laki kalau suruh dimasukin lewat tengah nggak boleh. Akhirnya lewat pinggiran deh. Walaupun alat kelaminnya kejepit. Ya, jadi ini tambahan ilmu untuk ibu-ibu ya. Jadi Ibu sudah Ajarin bos. Sudah praktek, sudah nyimak, sudah praktek, sudah yakin, dan sudah kabul yang hajat Ibu untuk bisa ketemu Pak Haji. Pintunya adalah pintu apa tadi? Legowo. Nah, sekarang Ibu tinggal menambah keyakinan, menambah prakteknya, menambah ritualnya untuk meningkatkan juga yang namanya hajat yang Ibu hajatkan tadi. Salah satu apa yang paling urgent Ibu tadi apa? Punya rumah. Nah, itu Ibu harus yakinin seperti Ibu yakin bahwa saya pasti bisa ketemu Pak Haji. Apa yang Ibu lakukan tadi? Ucap terus, pasti ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji sambil dielus-elus. Nah, maka itu Ibu praktekin dengan
foto rumah yang ibu hajat, ibu yakini. Sekarang ibu yakinnya adalah pasti punya rumah. Punya Sehingga pasti. dengan hasil yang sudah ibu dapatkan, maka keyakinan ibu berdua pasti meningkat. Dengan meningkatnya keyakinan, maka usaha yang ibu lakukan pasti meningkat. Prakteknya pasti ditingkatkan. Ibadahnya pasti ditingkatkan. Maka hajat utama yang besar harus dengan keyakinan yang kuat untuk terkabulnya hajat tadi. Apa itu caranya? Seperti tadi. Pasti punya rumah, pasti punya rumah, pasti punya rumah, pasti punya rumah, pasti punya rumah sambil dielus-elus. Pasti rumah ini jadi milik saya. Pasti rumah, incer aja itu rumah dijual misalkan. Rumah kosong, dipoto, dielus-elus. Kalau perlu didatangi ke tempat rumah itu, ditempel, dicolek, ditempel. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Terus setiap hari sambil masak nasi kuning selalu ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti rumah itu jadi milik saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, sambil ngususin beras, sambil ngaruh nasi, sambil bumbuin nasi kuning, sambil bikin selalu ucap hajat yang utama tadi. Yang urgent. Saya Itu sekarang yakin? selalu begitu sekarang saya. Ngudek nasi sambil ngucap, apa-apa sambil ngucap. Jadi kebiasaan. Harus fokus hajat seperti Oke. tadi itu. Tadi itu kan fokus hajatnya ketemu Pak Pak Haji. Haji. Terkabul. Terkabul. Sekarang Ibu harus fokus satu. Oh, satu. Satu fokus rumah. Pasti rumah ini jadi milik. Jangan bisa beli, ngumpulin dulu kelamaan. Pasti rumah ini jadi milik. Pasti rumah ini jadi milik. Bisa saja orangnya tahu-tahu manggil ibu. Tapi pasti jadi milik. Terus ucap. Yakin? Yakin, bisa yakin. Yakin. Ulangi lagi, Bos. Ya. Jadi ilmu yang sudah Ibu praktekin ini harus mampu mewujudkan hajat Ibu yang lebih besar. Karena Ibu sudah berhasil walaupun belum pernah datang ke RDAY, tapi Ibu yang dilakukan adalah nyimak, praktek, yakin. Hasilnya qabul. Nah, dengan hajat yang sudah terkabul itu, maka ini harus meningkatkan keyakinannya pasti lebih besar lagi. Dengan keyakinan yang lebih besar, maka prakteknya juga pasti lebih besar lagi. Dengan praktek yang lebih besar lagi, usahanya pasti lebih besar lagi. Keyakinannya tambah besar lagi. Sehingga hajatnya pun pasti lebih besar lagi untuk bisa terwujud. Praktekin seperti saat Ibu punya hajat ketemu Pak Haji. Walaupun ada halangan, ada rintangan, ada gangguan, ada cemoohan, tapi Ibu terima dengan legowo, lapang dada. Ibu tidak marah, tidak jengkel, tidak ngeluh, tidak nesu-nesu, tidak ditekuk wajahnya, Japri Pak Haji. tapi Ibu tetap senyum, tetap ucap hajat. Nah, itu harus Ibu praktekin untuk hajat berikutnya.
Karena pasti. Ibu dengan ketemu Pak Haji keyakinannya tambah besar. Tambah besar. Sehingga Ibu praktekin ucap selalu hajat. Satu hajat, fokus. Kalau fokusnya rumah, fokus. Rumah ini jadi milik saya. Pasti rumah ini jadi milik saya. Terus ucap sambil difoto atau kalau perlu setiap pulang dari kerja keluar datang ke rumah yang sedang ditulisin itu. Rumah yang sedang diincer Ibu. Tidak harus saya beli. Pasti rumah ini jadi milik saya. Gosok. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Lama-lama yang punya ini orang. Tapi kan hasilnya enggak Hasilnya waras. Yakin Bu ya, praktek satu hajat. Praktek, fokus, dilus-lus. Pas di rumah, istirahat, mau tidur, pasti rumah itu jadi milik saya. Pasti. Sambil dibayangkan seperti Ibu bayangkan Pak Haji tadi. Praktek. Pasti rumah itu tadi jadi milik saya. Pasti rumah itu jadi milik saya. Sampai tidur. Besok ulangi lagi. Berangkat ke tempat kerja, mampir ke rumah tadi itu lagi. Tempel lagi. Sambil jalan, sambil ucap syukur. Alhamdulillah. Pasti rumah jadi milik saya. Pasti rumah jadi milik saya. Sampai di tempat kerja, praktek kerja sambil ucap alhamdulillah, sambil ucap hajat. Terus. Ilmu Pak Haji maksimal 99 hari jadi milik. Paling lama, Bu. Paling lama. Bisa 9. Kalau privat saya sabdain, itu paling lama 99 hari. Paling lama. Itu pasti terkabul. Punya rumah, punya modal 10 miliar, punya kontrakan. Tapi syaratnya mesti privat dulu. Kenapa mesti privat? Biar ngobrolnya kita berdua nih, tuh begini nih. Energinya tersalur. Energinya semuanya buat Ibu. Tapi kalau kita banyak, ini rombongan, pila-pila, ya enak. Ini kan kita mahal, tapi terkabul daripada yang murah. Tapi saya murah Pak Haji, ya karena Ibu manggil saya. Kayaknya masuk larut, senjata makan tuan. Betul Pak. Kepanggil saya memang. Tadi malam tuh sampai malam loh saya. Tadi malam itu sampai malam ya Mbak ya, aku yang bilang Pak Lus, Pak Haji itu Pak Lus, pasti ketemu Pak Haji, pasti Mbak ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji, pasti ketemu. Terus itu saya ucapkan tadi malam, sampai malam. Terakhir. Terus tadi itu ternyata katanya kemarin mau bertiga di privat gratis, ternyata yang dipanggil Bu Emi tadi ya. Itu terus kami berdua duduk di kursi luar itu, ya wis lah Mbak Wi, gak apa-apa Mbak Wi, kok mesti ketemu. Nah, jadi penutupnya Ibu, apa yang bikin hajat Ibu bisa terwujud di samping yang tadi, legowo, itu Ibu didorong hajatnya dengan sedekah. Walaupun Ibu tidak sedekah pakai uang, tapi Ibu sudah meracuni Bu Emi. Ya kan? Satu, Ibu bisa hanya dengan modal, Bu, ayo kita privat. Ibu harus privat ke RDAY. Ibu modal enggak, tapi Ibu sudah berbuat. Tapi itu kan pahala kan Pak Haji. Iya. Kebaikan kan. Iya, jadi Ibu sudah modal cangkem. Ini kan sedekah. Betul, Berbagai macam bentuk. Ibu mengajak, mempengaruhi, meyakinkan, itu sedekah. Lagi, Ibu di sini juga tidak sekedar makan tidur. Tapi Ibu riado berbuat, masak nasi kuning. Anak-anak Bantuin suka. dapur dulu. Kalau tamunya RDAY kan makan tidur.
ngarep yang gratisan, mana mungkin. Ini yang mendorong. Jadi yang sering disampaikan Pak Haji, ibu punya hajat, pesawat. Kalau didiemin, ya pesawatnya diem. Iya. Harus ada apa? Pendorong. Ada pendorongnya. Pendorongnya adalah aminnya Aminnya anak yatim. Diaminkan. Oke. Perlu bahan bakar. Bahan bakarnya Yang tadi secara profesi masak nasi Riado. kuning Riado. selama 4 hari. mendorong. Ibu kan masak nasi kuning selama 4 hari. Ibu nggak bawa beras, berasnya saya. Ibu nggak beli lauk, lauknya saya. Telur. Tapi ibu cuma tenaga, jadi berbuat. Ibu nggak bawa Kebanyakan telur. tamu RD datang ijab pengen terkabul, empret. Mana mungkin jauh-jauh. Ibu nggak bawa, Udah ibu jauh, bawa nggak beras. mungkin lah. Mana nggak berbuat. Harusnya dia masak di sini. Masak buat makan anak yatim. Tadi kan anak yatim makan kan nasi kuning kan? Iya. Selama 4 hari kan? Itu kan masakan ibu kan? Aku setuju itu. Masuk Ini ke enggak, perut. datang ujuk-ujuk pengen hajatnya terkabul. Empret. Mau gratisan mana ada. Ini kami bertiga masih ada niat kesini lagi loh Pak Haji. Nah. Kan saya belum privat, belum Ya. face to face. Oh iya. Pasti. Pasti. Oh Pasti. pasti nanti Pak. Ini kan pranya dulu. Kalau ibaratnya kalau orang kawin, pra-wedding. 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 Saya lihat YouTube-nya aja ketawa terus sholat itu saya sampai ketawa karena Ketawa. Eman saya matikan eman kadungan nanti hilang kan hilang Pak Haji itu kalau YouTube. Apa? Maksudnya udah kalau itu kan plus saya ingat dia gitu maksudnya Oke. tahu kalau Haji lagi ngomong itu teh kan Oke, ketawa waktu sholat tuh ketawa mau dimatikan tuh eman karena nanti hilang nyari lagi gitu kan di YouTube jadi saya sanding gitu. Ini namanya pasien militan. Pasien militan dari Jawa Timur. Jember. Sholat dengerin YouTube. Mau dimateni eman-eman. Kadang-kadang saya taruh di meja sana sambil dicas karena baterainya habis. Jadi selalu di dapur juga eman-eman tak geser gitu sampai bawa oloran kabel. Saya ini Pak Haji lagi nggak pernah. Yang lain-lain nggak pernah, paling lihat drama itu sebentar aja. Pak Haji itu yang paling Pantesan gue bawaan pengen manggil dia. Udah gitu gratisan dikasih uang bibit lagi. Aduh. Betul. Ini berarti ibu udah meraktekin banget ya. Militan. Udah mendarah daging. Betul. Jadi kalau Tapi kan ibu yang mendarah daging. Saya yang berdarah-darah. Elok loh. kalau malam itu bangun jam 12 ya alarm bunyi langsung bangun alhamdulillah habis itu senyum ya. Habis senyum HP itu saya buka Pak Haji sudah saya hidupkan di situ. Wow. Saya tinggal mandi sudah. Mandi. Kenapa gak diajak itu HP-nya? Dimandiin. Ibu mandiin HP nanti saya di rumah yang ngaceng. Sholat tahajud saya sanding. Wow. Sini kan Al-Quran, tasbih, HP. HP ya Allah. HP bunyi Pak Haji. Waduh. Pasien militan. Kita mesti umumin ya. Khusus buat pasien militan. Kita kasih bonus umroh gratis. Alhamdulillah. Iya. Nanti kita umumin. Khusus pasien-pasien yang militan. Yang setia sama Pak Haji. Umroh gratis. Makanya itu saya tanamkan ke teman-teman saya. Ayo ya sekarang buktikan. Nah ini begini. Terbukti. Jadi yang saya lakukan itu saya ceritakan juga. Saya yakinkan. Yang Mbak Wiwi sama Mbak Emi ini. Alhamdulillah. Mbak Emi langsung hari itu juga uang 10 juta harus ada. Iya, harus ada telepon. Ya Ibu, ini sudah disabdain Pak Haji, maksimal 99 hari, 9 hari bisa terwujud, Ibu kabul punya rumah, 9 hari, 10 hari yang akan datang Ibu testimoni di sini. Harus. Pasti. Pasti. Harus. Ada lagi pertanyaan? Biarpun sudah tua masih
Semangat ya, karena alat kelamin ibu pulen Seperti nasi lagi. seperti nasi kuning. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nih, saya kasih uang bibit. Satu-satu. Sepasang. Ini 50-annya, ini 100-annya, ini 75 ribuannya. Pasang ibu. Nih. Alhamdulillah. Nih Bu. Ini ada 2 buat kameramen biar mukanya nggak cemberut. Ibu kasih 1. Kameramen cemberut ya ibu. Nih Ibu. Ya. Nih. Nah, kasih kameramen. Iya. Ini kasih kameramen tuh yang sebelah tuh. Biar mukanya nggak kuat tuh. Kalau luasnya lihat. Karena ibu masuk. Nah, yang sebelah Yang belum. Bagi bersyukur dengan ibu ruwet jadi dia masuk. Dengan ruwet jadi dia masuk. Jadi ibu paksain ibu ya, harus ya, yakin ya. Pasti punya rumah, Pasti. pasti punya restoran, Pasti. pasti bisa privat gratis, Pasti. bisa privat yang 10 juta, Pasti. bis berdua, pasti punya restoran, pasti punya restoran, pasti punya rumah, Pasti. pasti punya rumah. Amin. Gitu. Cara ngetes gimana Pak Haji? Pasti alat kelaminnya kotak, pasti alat kelaminnya kotak, pasti alat kelaminnya kotak. Gitu. Bu, nih kasih satu lagi tuh. Kameramen nyungsep tuh satu. Kasih biar nyungsep. No. Kasih. Yang pakai topi baru masuk tuh. Tuh bos, kasih sama ibu. Ini tahu nggak dia yang jual minyak lintah. Oh ya. Tadi untung gede, 1 juta. Si bonus buat lo. Makanya dia mau ngasih lo kata minyak lintah. Syaratnya lo mesti kawin lagi. Yang istrinya 5. Istrinya 5 tuh. Istrinya 5. Mungkin Pak Haji saya mau market ini saya besok nggak pulang dulu nggak? Boleh. Saya insya Allah pulang hari Sabtu, Minggu. Ya udah berarti Bu Mas bantuin di dapur aja, bisa kan? Kegiatan ya kan? Nah, bantuin dapur. Saya sama Lajang-lajang. Bu Eni pulang Apa? duluan. Kalau saya sama Bu Eni pulang duluan. Oh iya boleh. Nggih, nunggu dikirimi ongkos Emang ongkosnya berapa kalau ke sana? 600-an lah, 600 kurang dikit. 600. 600 Nanti ribu. Probolinggo, nanti Jember. Kalau ke Jember ya mungkin Jembernya Jember Utara Pak Haji. Di mana teh? Betul. Udah beli tiket belum Ibu? belum. Bos, beliin tiket bos. Nih duitnya. Jadi ibu sama Bu Emi saya beliin tiket ya. Beliin tiket bos. Biasanya naik Pandawa. Pandawa ya, dan mau dipesenin ya. Ke Probolinggo aja. Bu Eni ke 700 Probolinggo. itu terbandang. Ya. Turun Probolinggo aja Pak. Ya, tapi kan Ya nanti Bu sama. konsultasi aja sama Bapak ya. Oke. Nih, beliin tiket. Berapa kita kasih saya gitu banyak. Nih, besok buat beli kipas angin. Di berapa biji kipas angin? 3 Pak Haji. Hah? 5. 5 5. Aku beli yang tempel. tempel. Yang itu naik. 5, gue bayar 4 juta kali 5 kali ya. Cukup, 5. 500-an. Itu 3 juta cukup. Ya udah. Ibu sama Bu Emi tiketnya gratis saya beliin. Ya tenang aja ya. Pokoknya tiketnya gratis, nggak usah keluar duit ya. Belum beli tiket kan? Belum. Tapi besok belum kita telepon dulu. Oh, iya. Dan karena itu berpajak. Oh, iya. Jadi seadanya tiket dulu nanti ya pulangnya. Ibu tahu kan ini yang beliin tiketnya orangnya. Pulangnya Tahu nggak? Kamarnya di bawah. ikut adanya tiket ya. Iya. Haji salib lagi satu lagi. Ya, tiket gratis ya bilang Bu Emi ya. Bu Emi tiketnya gratis ya. Dibilang, Nggak usah beli lagi ya. Tiketnya dari saya gratis ya. ya. Monggo Pak. Di Sangon tiket gratis. Wih, gitu sih. Senjata kabul ya.